Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Faris Rizky. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Katapak. Terima kasih pada Dewan dan juri telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk membicarakan mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Apatisme politik adalah kurangnya minat atau sikap apatis terhadap politik. Jika apatisme pemilih adalah kurangnya peminat para pemilih dalam pemilihan umum di negara-negara demokrasi, dan apatisme politik ini telah menyebabkan meningkatnya kekhawatiran tentang demokrasi perwakilan karena hasil pemilu itu tidak mencakup seluruh penduduk yang berhak memilih. Dan juga apatisme politik ini dapat mengakibatkan terganggunya atau terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi semacam partai politik, dewan perwakilan rakyat, dan juga penciptaan good governance dan pemberantasan korupsi. Dan juga apatisme politik ini bisa diatasi dengan kepemimpinan yang visioner, tegas, jujur, dan adil. Apabila pemimpin kita ini sudah benar atau sudah jujur, tegas, dan adil, maka apatisme politik ini tidak akan ada. Dan juga menurut survei terbaru Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium, tingkat kepercayaan survei sebesar 95% dan margin of error-nya kurang lebih 20,3%, yang menandakan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada politik di negara ini cukup besar, yang menandakan apatisme politik negara ini cukuplah rendah. Dan juga menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fadlizon, mengatakan bahwasanya politik itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena politik itu menentukan masa depan bangsa. Apabila generasi penerus bangsa ini apatis politik, maka akan berdampak buruk bagi masa depan bangsa. Karena masa depan bangsa itu pada zaman sekarang ditentukan oleh anak muda, dan anak muda ini kalau jika apatis, maka mereka akan merusak masa depan bangsa mereka sendiri. Karena masa depan bangsa ini diatur oleh masyarakat kita sendiri. Apabila anak muda ini tidak memilih untuk partisipasi untuk memilih pemimpin negara, maka kedepannya pemimpin negara ini bisa jadi adalah pemimpin negara yang salah dan juga tidak tegas, jujur, dan adil. Bisa jadi pemimpin negara ini akan menciptakan korupsi, dan apabila korupsi, maka semua masyarakat akan terkena dampaknya. Dan apabila semua masyarakat terkena dampaknya, maka hilanglah moral suatu bangsa. Dan maka dari itu anak muda zaman sekarang atau masyarakat zaman sekarang itu harus ikut andil politik supaya tidak terjadinya salah pemimpin negara. Dan juga menurut politisi muda Perindo, Andika Ulil Amri, berpendapat jika anak muda lah yang nanti mampu merubah citra dan masa depan bangsa itu sendiri. Maka dari itu Gen Z atau Gen milenial zaman sekarang perlu menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam dunia politik. Dan juga saat ini generasi milenial pemilih bangsa perlu mendapatkan political education. Seperti apa political education itu? Seperti pendidikan edukasi yang sudah diterapkan sekolah ke sekolah, yang supaya meningkatkan kesadaran politik mereka di kehidupan masyarakat ini, supaya tidak terjadinya apatisme. Dan juga yang berprinsip dari anak muda, oleh anak muda, dan untuk anak muda. Dan juga perlu diimplementasikan supaya sadar bahwa partisipasi dalam ranah politik itu penting bagi masa depan bangsa. Kenapa penting? Karena 70,3% bangsa Indonesia ini itu sudah dikuasai oleh anak muda. Dan apabila anak muda tidak ikut partisipasi, maka hancurlah sudah masa depan bangsa kita. Dan juga seseorang yang apatis terhadap politik, maka dia menolak ikut partisipasi pembangunan bangsa masa depannya. Maka harus dipertanyakan,
identitas bangsanya jika dia menolak untuk ikut partisipasi politik di bangsa ini. Dan juga jika kita memilih golput, maka masa depan bangsa itu akan buruk jika jatuh tangannya salah. Maka dari itu kita harus partisipasi dalam masa depan yang lebih cerah. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak politik merupakan bagian dari hak kebebasan pribadi di mana seseorang menggunakan hak politiknya harus secara bebas dan juga terbuka. Apabila seseorang tidak menggunakan hak politiknya, maka dia sudah melanggar undang-undang negaranya. Dan juga menurut International Conference on Civil Political Rights tahun 1966 berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam pasal 25 bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa membedakan perbedaan. Jadi semua warga negara itu atau semua masyarakat itu mempunyai hak yang sama tanpa adanya membeda-bedakan. Jadi semua masyarakat itu mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai. Dan juga dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 dalam format undang-undang yang lebih memberikan kejelasan dan mengeliminir perbedaan tafsir yang begitu terhadap pembatasan hak politik warga negara. Dan juga manfaat politik itu bagi warga negara yaitu adalah pertama, politik membantu masyarakat untuk mengetahui hak warga negaranya. Jadi jika kita memilih ikut serta dalam politik, maka kita mendapatkan hak warga negaranya. Yang kedua, mempelajari gagasan bernegara. Mempelajari gagasan negara yang berarti juga kita ikut melaksanakan politik. Yang ketiga, memperbaiki politik masa depan. Jika kita ikut melaksanakan politik, maka kita juga ikut memperbaiki politik di masa depan. Yang keempat, dapat melatih berpikir kritis. Itu dengan kita berpikir kritis, maka kita itu dapat mempertimbangkan, oh mana pemimpin yang baik, oh mana pemimpin yang buruk. Maka dari itu dengan kita ikut politik, kita dapat berpikir kritis. Yang kelima, lebih peka dalam kondisi negara. Lebih peka dalam kondisi negara itu misalkan kita dalam kondisi sekarang, misalnya negara itu sedang tidak baik-baik saja, maka dan kita ikut berpolitik, maka kita peka bagaimana kondisi negara itu ke depannya, apakah mau menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Yang keenam, menyampaikan kritik dan pendapat untuk pemerintah atau berkenara. Itu dengan kita ikut aliran politik, maka kita juga ikut menyampaikan kritik dan pendapat kepada pemerintah atau berkenara. Dan cara mengatasi apatisme yaitu adalah yang pertama, memberikan motivasi kepada orang yang sudah apatisme. Yang kedua, memilih pemimpin yang tepat. Dan kita memilih pemimpin yang tepat, maka apatisme itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, fasilitas kegiatan sosial politik. Fasilitas kegiatan sosial politik ini adalah itu dengan kita melakukan kegiatan politik di sosial. Jadi tidak ada itu yang namanya apatisme. Jadi simpulan yang saya dapat berikan, Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik ini merupakan sikap yang tidak bermoral, itu benar adanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.